Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jafri Faeronik dari program studi Aquaculture dengan nomor induk mahasiswa 19010205. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang cara pembuatan preparat yang diperuntukkan oleh tugas dari mata kuliah histologi organisme akuatik yang diampu oleh Dr. Faria SPI MSI. Mengutip dari Hari Jati pada tahun 2017, preparat merupakan awetnya yang terbuat dari objek hewan, tumbuhan, ataupun organisme lain. Pembuatan preparat dapat dilakukan dengan teknik pembuatan yang dilakukan secara mikroskopik ataupun disebut dengan mikroteknik. Pembuatan preparat harus dilakukan sesuai dengan metode pembuatan preparat yang digunakan atau sesuai dengan langkah-langkah ataupun prosedur yang sesuai. Yang pertama ada metode maserasi, merupakan salah satu metode mikroteknik dalam pembuatan preparat yang dilakukan dengan proses pelunakan jaringan menggunakan larutan tertentu atau dengan jalan perendaman dalam air. Metode maserasi dapat dilakukan untuk mengetahui anatomi jaringan pembuluh tumbuhan. Prinsip metode maserasi yaitu dengan cara memutuskan lamela tengah dari sel tumbuhan sehingga serat pada batang dapat terurai dan dapat diambil satu helaian yang bisa dilihat secara satu nudu. Menurut Kurniati pada tahun 2015. Prosedur kerja metode maserasi ini tahap pertama yang dilakukan setelah batang dipotong, yakni melunakkan batang dengan merebus batang menggunakan aquates. Selanjutnya adalah merendam batang dengan KOH sebanyak 10% selama 3 menit. Hal tersebut bertujuan untuk mengeluarkan udara yang terdapat di dalam sel ataupun jaringan. Selanjutnya atau tahap ketiga yaitu perendaman batang dengan campuran larutan asam kromat sebanyak 10% dan asam sitrat sebanyak 10% yang bertujuan untuk mempercepat hidrolisis dan pemutusan lamela supaya sel-sel penyusun dapat terpisah dan terurai sehingga mengambil satu serat utuh dengan mudah yang akan diamati jaringan pengangkut atau bentuk sel. Sel-sel penyusun akan diberi warna menggunakan pewarna agar lebih mudah untuk diamati. Tahap berikutnya, setelah jaringan atau komponen terurai dan diberi warna, dilanjutkan dengan proses dehidrasi, dealkoholisasi sampai tahap penempelan atau bisa disebut dengan mounting. Dikutip dari Hari Jati pada tahun 2017, proses dehidrasi bertujuan untuk mengeluarkan air dan fiksatif dari jaringan dan mengganti dengan larutan dehidrasi menggunakan larutan alkohol bertingkat dari konsentrasi rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi. Tahap setelah perlakuan dehidrasi dan dealkoholisasi adalah proses penyernian atau clearing. Proses tersebut bertujuan untuk menjernihkan spesimen agar lebih mudah dalam pengamatan. Proses penyernian menggunakan larutan silol murni. Tahap terakhir yang dilakukan yakni proses penempelan atau mounting dengan menggunakan ethylene. Kelebihan metode maserasi adalah proses atau cara pengerjaan dari peralatan yang sederhana, sedangkan kekurangan dari metode ini proses pembuatan membutuhkan waktu yang lama. Rapat maserasi menurut Telu pada tahun 2005, yakni sediaan preparat yang dibuat dengan metode maserasi yang bertujuan untuk mengamati sel secara utuh pada jaringan tumbuhan serta dapat digunakan mengukur panjang sel-sel serat, trakea, dan trakea. Menurut Kurniati pada tahun 2015, metode maserasi dilakukan dengan cara direndam menggunakan suatu larutan atau dengan cara pelunakan jaringan keseluruhan ataupun sebagian. Preparat maserasi ini fokus mengamati kenampakan pembuluh trakea atau unsur dari pembuluh xilem. Trakea tersusun dari dinding primer, dinding sekunder, dan penebalan dinding sekunder dengan beragam tipe penebalan. Menurut Saktia pada tahun 2015. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun kurang materi dari apa yang telah saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.